Salam sukses sejahtera, Smart for Indonesia. Perkenalkan, nama saya Coach Margeti Erwin. Selamat bergabung kepada Anda semua di acara Smart Inspiration edisi ke-6. Dan saat ini adalah series yang sangat luar biasa, series yang sangat ditunggu-tunggu karena pewawancara atau narasumber yang akan saya undang hari ini adalah narasumber yang saat ini sedang berada di Mekah. Ya, saat ini sedang berada di Mekah. Dia adalah klien saya yang merupakan pemilik dari travel umroh Jejak Imani. Ya, dan ini adalah umroh perdana yang akan dibawa oleh Pak Rizaldi Latif untuk memulai kembali bisnis umroh, ya, travel umroh yang telah mungkin sekitar 8 bulan ini vakum. Jadi nanti Mas Rizaldi akan live langsung dari Mekah. Dia akan memberikan gambaran atau situasi di Mekah dalam umroh perdana dan dibuka oleh pemerintah Arab Saudi dengan beberapa protokol COVID yang Anda juga akan bisa untuk mengetahui bagaimana keadaan di sana. Nah, ini Mas Rizaldi ya, simak inspirasi dan sharing hal-hal yang akan membuat Anda jadi tahu bagaimana kondisi di Mekah saat ini dan bagaimana persiapan protokol COVID untuk benar-benar bisa membuat Anda tahu bagaimana kondisi di Mekah dan bagaimana situasi yang saat ini benar-benar bisa membantu untuk Anda tahu kondisi. Oke, sebentar saya minta Jejak Imani. Nah, ini Assalamualaikum Pak Rizaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya Apa suaranya, kabar? Pak? Sehat? Bagus, suaranya bagus. Alhamdulillah, Ini sehat. Mas, sehat. Ini masih di hotel ya, Mas Rizaldi ya? Iya, kita di Hotel Hilton Suite Mekah. Ya. Lagi di karantina 3 hari sebelum dari mulai tanggal landing, sebelum nanti besok rencananya kita akan melaksanakan umroh yang sudah dijadwalkan oleh pemerintah Saudi Arabia. Oke, Mas Rizaldi bisa cerita sedikit nih, bagaimana situasi untuk memulai umroh di Mekah, ya, dan apa sih sebenarnya yang perlu dipersiapkan nih Mas Zaldi untuk memulai umroh perdana ini, Mas Zaldi? Iya, yang pertama sebelum berangkat, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum berangkat, jadi kita diminta 1 hari sebelumnya harus mengkarantina diri, tidak boleh kemana-mana. Kalau di Jakarta biasanya dilokalisir di satu hotel. Setelah itu baru kita di swab PCR test oleh tes swab ya, tes swab di Jakarta oleh lembaga di Jakarta, oleh provider PCR yang memang sudah ditunjuk ya, ditunjuk oleh Saudi Arabia Airlines gitu. Oke. Mas Zaldi, ini kira-kira ke Mekah ini berapa orang nih Mas Zaldi nih? Total satu pesawat kemarin 317. Ya. Ya, dan itu terdiri dari beberapa pengusaha travel haji umroh juga. Oke. Dan juga beberapa jamaah juga. Oke. Mas Zaldi bisa cerita sedikit nggak tentang Jejak Imani dalam menghadapi masa pandemi sehingga beberapa keberangkatan umroh ini banyak ditunda atau dipending dulu keberangkatannya. Bisa cerita apa yang dilakukan Jejak Imani? Ya, alhamdulillah, ala kulli hal semuanya Allah udah takdirkan. Ada sekitar 1000-an jamaah Jejak Imani yang pending dari tanggal 28 Februari sampai ke November ini. Ya. Jadi dan menariknya memang dari 1000-an itu yang range usianya 18 sampai 50 tahun itu hanya 200-an jamaah gitu. Jadi sekitar 800-an itu yang di bawah 18 dan di atas 50 tahun. Ini yang memang jadi kendala tersendiri bagi kami
untuk Ya. apa ya? Maksudnya menjelaskan ke jamaah yang sudah keburu melihat media, lalu kemudian mereka sedih gitu ya, wah saya bisa berangkat atau tidak berangkat gitu ya. Nah, terkait dengan bisnis sendiri, bagaimana caranya survive? Ya kita jualan kelas online, kita masuk ke pivot yang lain, jualan merchandising dan lain sebagainya. Seperti itu, Coach. Ya, nah di tengah kondisi pandemi seperti sekarang ini, bagaimana minat orang Indonesia untuk tetap daftar umroh, Mas Daldi? Besar sekali, Coach. Masya Allah. Ini memang apa ya? Jadi karena umroh ini bukan sekedar wisata. Di sini ada kerinduan. Orang yang udah pernah berangkat umroh tuh nggak mungkin mereka nggak mau berangkat lagi. Artinya gini, kalau kita ke Jepang, kita ke Tokyo, mungkin kalau kita 3 kali ke Tokyo, bosen lah, udah gitu aja gitu kan. Kita ke Paris, aduh gitu aja gitu. Tapi kalau umroh, mau orang tuh bahkan belum mau pulang udah kangen gitu ya. Jadi sebagian jamaah juga ada yang berpikir, kalaupun saya kena nauzubillah min zalik ya. Kalaupun kita kena COVID di tanah suci, tapi ya kita justru berharap meninggal di sini, justru berharap kayak gitu-gitu. Jadi memang ini urusannya karena urusan ibadah ya. Ya. Mas Daldi, apa yang dilakukan berbeda oleh Jejak Imani dalam kondisi masa pandemik untuk mempersiapkan keberangkatan dan acara tahapan umroh di tanah suci, Mas Daldi? Yang berbeda kami mempersiapkan. Ada yang berbeda nggak? Ya, jadi yang pasti berbeda, Coach. Dari teknis di sininya juga berbeda ya. Artinya di sini juga ada karantina, ada apa namanya 3 hari pada kedatangan ada karantina. Lalu nggak sebebas dulu, bisa bolak-balik ke masjid gitu ya. Masuk masjid harus dengan aplikasi, harus scan barcode. Lalu umroh boleh 1 kali gitu, tidak boleh nggak ada umroh badal dan lain sebagainya. Jadi beda sekali memang. Tapi memang ya bisa sampai sini saja sudah kebahagiaan yang alhamdulillah. Iya, karena tantangannya banyak ya. Dan sekarang ini keberangkatannya ke Mekah dulu atau ke Madinah dulu, Mas Daldi? Dulu, Coach. Jadi sekarang itu Saudi Arabia baru melakukan uji coba 1 November ini. Dan alhamdulillah kami bersyukur pada pemerintah Saudi Arabia karena ternyata di luar dugaan pemerintah Saudi Arabia memberikan prioritas yang luar biasa ke Indonesia. Indonesia adalah negara pertama yang diizinkan landing di Jeddah. Ya, jadi ada 2 negara yang di list masuk. Yang pertama Indonesia, yang kedua Pakistan. Nah, awalnya harusnya Indonesia dulu yang landing. Kami dulu harusnya yang landing. Masalah jadi kami flightnya delay 2 jam. Dan akhirnya Pakistan duluan yang landing di Jeddah gitu. Jadi kita bahagia sekali pemerintah Saudi Arabia begitu mencintai jamaah sehingga di awal-awal international flight ini dibuka, yang didahulukan adalah rakyat Indonesia. Meskipun banyak yang alhamdulillah meragukan awalnya karena kasus Indonesia masih 4 ribuan gitu ya. Tapi ya karena memang kedekatan dan selain juga kedekatan antar kedua negara ini, jamaah Indonesia juga terkenal lebih rapi, lebih sabar, lebih mau diatur, lebih tidak merusak dan lain sebagainya, Coach. Jadi itu menurut saya yang jadi mungkin pertimbangan juga. Selain juga jumlah jamaah Indonesia memang terbesar kan, kedua setelah Pakistan gitu. Jadi memang Pakistan nomor 1, Indonesia nomor 2. Mungkin itu yang jadi prioritas mereka. Lalu mereka mencoba di musim trial ini Indonesia jadi prioritasnya gitu. Mas Daldi, berarti Mas Daldi berapa lama nih umroh di Mekah? Berapa lama? Total perjalanan 12 hari, 2 hari perjalanan, 6 hari di Mekah, 4 hari di Madinah insya Allah. Oke, terus nanti balik lagi ke Jakarta, kapan punya jamaah untuk berangkat ke umroh? Insya Allah Jejak Imani berangkatkan jamaah 8 November insya Allah. 8 November? Masya Allah. Itu berapa orang Mas Daldi di perdana ini? Kami masih mengumpulkan mungkin sekitar
10, 15, 20-an kita berharap bisa segitu. Jadi kenapa kami berharap bisa 10, 15, 20 agar bisa satu bus di satu bus, karena di sini juga busnya nggak bisa seperti dulu. Bus kapasitas 50 itu sekarang hanya boleh diisi 20 orang. Jadi seatnya distancing. Nah, untuk detailnya bisa lihat di akun Jejak Imani. Kami live IG waktu kedatangan, bisa lihat tuh pembagian seatnya seperti apa. Gitu, Coach. Nah, sampai akhir tahun 2020 ini, itu akan berapa keberangkatan yang disiapkan oleh Jejak Imani untuk memberangkatkan jamaah yang sempat nunggu untuk bisa berangkat? Ya, yang kemarin terpending, kita dari total 1.000 jamaah yang kemarin terpending, kita 200 kan yang range usianya 18 sampai 50 tahun. Nah, itu yang kita mau coba tawarkan dulu, berkenankah mereka untuk bisa berangkat terlebih dahulu, gitu dibanding yang lain. Kalau mereka keberatan, ya mau nunggu vaksin dulu juga tidak ada masalah. Nanti bisa kita schedule pada saat mereka sudah siap. Gitu, Coach. Iya. Dan itu juga 12 hari ya, Mas Zaldi ya? Paketnya yang 8 November 10 hari, Coach. Oh, 10 hari. Itu termasuk karantina? Betul. Termasuk karantina. Jadi kami itu kemarin disambut langsung oleh Kementerian Haji Saudi Arabia dengan konjen Jeddah, Pak Eko, gitu. Karena memang kenapa durasinya lebih lama? Karena memang kita grup pertama dan banyak trial ya. Termasuk hari ini juga rencananya ada swab untuk persiapan besok kami melaksanakan umroh di Masjidil Haram. Berarti kalau saya waktu umroh di pesawat sudah pakai baju ihram. Berarti ini sekarang kita nggak pakai baju ihram dulu karena kita harus karantina dulu ya, Mas Aldi? Terkait dengan ihram, Coach, ada dua pendapat memang. Yang pertama ada yang berijtihad untuk ambil mikot di Al-Aqsa ketika sebelum landing, lalu menahan dirinya dari semua larangan ihram selama 3 hari karantina. Oke. Gitu. Ada ijtihad, saya nggak bisa Ya, terputus-putus seperti suaranya nih, Mas Zaldi. Di sini sinyalnya lagi kurang bagus, Coach. Mohon maaf. Iya. Berarti mikotnya di mana, Mas Zaldi? Saya belum tahu, besok masih diputuskan. Kami menunggu. Jirona. Nunggu keputusan ya. Putus-putus ya, Coach. Alhamdulillah. Ya. Mas Zaldi, ini berarti benar-benar umroh perdana ya untuk semua jamaah yang masuk Mekah dan Indonesia dan Pakistan menjadi prioritas. Seperti itu ya, Mas Zaldi ya? Seluruh dunia, Indonesia yang pertama diundang. Oke. Mas Zaldi, berarti hanya boleh melakukan umroh 1 kali, terus untuk ibadah sholat setelah lewat masa karantina itu boleh, Mas Zaldi, untuk setiap waktu ke Masjidil Haram? 5 waktu diperbolehkan, hanya saja setelah umroh selesai harus langsung keluar dari Masjidil Haram, Coach, untuk sterilisasi kembali. Jadi kita hanya bisa sholat dan lain sebagainya. Tapi jangan salah, maksudnya gini, ada juga jamaah yang menyatakan bahwa, aduh kalau gitu sayang dong saya umroh sekarang, nggak ke masjid segala macam. Jangan lupa bahwa di sekitaran Masjidil Haram ini, selama masih di tanah haram, pahalanya 100.000 kali lipat juga. Jadi karantinanya kita juga bernilai ratusan ribu kali lipat gitu. Jadi kalaupun ada isolasi di kamar gitu, tapi kita sholat juga nyambung dengan masjid, Coach, karena hotel kita memang hotel terdepan juga di Mekah, di Masjidil Haram. Jadi kita sholat berjamaah dengan imam Masjidil Haram, hanya bedanya di kamar, imamnya di masjid gitu. Masjidil Haram, ya. Nah, nantinya dari Mekah ke Madinah ini naik apa, Mas Zaldi? Mekah ke Madinah, insya Allah kita naik bus, Coach. Oke. Dan tetap satu bus itu hanya boleh 20 orang? Hanya boleh 20 orang, Coach.
Iya, iya, Saudi iya. ini Dan Saudi ini nggak bisa banyak toleransi, coach. Kalau dia udah buat aturan, ya udah jalanin ya, gitu. Nggak bisa. iya, iya, iya. Ya, kami karantina, nggak ada yang boleh masuk kamar ini sama sekali. Tamu nggak boleh nerima. Bahkan kita order makanan juga tidak diperbolehkan untuk dimasukin ke kamar. Jadi benar-benar di karantina. Dan mereka sangat ketat sekali aturannya. Kalau mereka bilang A ya A gitu. Nggak ada lobby-lobby atau apa. Berarti makanannya disediain oleh hotel? Disediakan oleh hotel, dikirim ke Kamar? coach. Minumnya, Oke. makannya, handuk, Oke. segala macam ya. Nanti begitu sampai di Madinah, berarti pulangnya dari Madinah ya Mas Zaldi? Pulangnya dari Jeddah, coach. Sekarang nggak ada penerbangan Oh, balik. dari luar. Berarti balik ke Jeddah lagi? Sekarang satu pintu lewat Jeddah, dan hanya satu maskapai yang diperbolehkan untuk mendistribusi orang keluar dan masuk laut, yaitu Saudi Arabian Airlines. Semua masuk lewat Jeddah. Dan pada saat sholat, pada saat tawaf, itu semua distancing ya Mas Zaldi ya? Ya, ada protokolnya, dan mereka ketat sekali untuk itu. Jadi nggak perlu khawatir, insya Allah asal kitanya sehat, terus-menerus pakai masker, nggak menganggap remeh masker gitu. Maksudnya kalau ada orang, dia teman, kita nggak tahu OTG itu ada di mana-mana gitu. Kalau dia menjaga itu, masker segala macam, insya Allah sampai sini juga protokolnya sangat ketat sekali. Jadi insya Allah potensi kita terkena COVID juga mudah-mudahan lebih rendah. Dan Saudi juga alhamdulillah 3 bulan yang lalu jumlah kasusnya masih seperti Indonesia, 4 ribuan kasus. Nah, sudah mulai 400-an, jadi tinggal 10%. 10% dari kasus yang sebelumnya. Gitu, Coach. Oke. Dan Mas Zaldi, ini kalau masuk yang sedikit. Mas Zaldi, ini sekarang kalau orang mau daftar umroh lewat Jejak Imani, bagaimana caranya Mas Zaldi? Tinggal masuk ke Instagram Jejak Imani, klik link di bio, lalu chat dengan tim sales kami, Coach. Insya Allah tim sales kami siap melayani Bapak Ibu yang 18-50 tahun yang ingin, yang udah kangen sekali 9 bulan tidak ketemu dengan Ka'bah, tidak sholat di Masjidil Haram, tidak ya banyak kekangenan, maka ini waktunya menurut saya, karena ya suasananya beda ya. Ya. Ya, berapa bulan kemudian atau pending inden berapa lama untuk bisa berangkat Mas Zaldi nunggunya? Maksudnya kalau dia daftar sekarang bisa langsung, misalnya hari ini daftar mau ikut yang tanggal 8 November bisa insya Allah. Alhamdulillah. Jadi ya kan yang masih 6 hari lagi. Saya itu keputusan berangkat H-1, Coach. Luar biasa. Saya bilang ini umroh Sangkuriang, jadi H-1 saya dibilang berangkat besok dibuka mendadak. Langsung itu subuh hari saya dapat kabar tanggal 31. Iya. Lalu tanggal 31 paginya saya langsung PCR swab, dapat hasil negatif. Besoknya langsung keluar visa flight, dan visa saya, tiket saya itu baru keluar tanggal 1. Hampir 5 jam sebelum saya terbang. Wow, Masya Allah. Ini, kalau jamaah yang mengalami lemes sekali karena kita dengan ketidakpastian begini, jadi ya maksudnya ya udahlah gitu. Tapi saya dapat terbang itu hamin 4 jam sebelum terbang. Jadi udah di bandara dong. Tiket saya baru keluar, visa saya baru keluar itu 4 jam sebelum saya terbang. Jadi dan saya diminta untuk terbang sama asosiasi itu. Hamin 31 subuh, 31 jadi Oktober. Ya, gitu. Jadi ya alhamdulillah. Ya, jadi waktu rencana kita mau IG live masih belum ada kabar mau berangkat umroh ya Mas Zaldi ya, masih tanggal 8 ya. Saya sampaikan ke coach, karena saya terbang. Tapi tanggal 31 November subuh tiba-tiba saya dapat telepon, mau nggak nih jalan, ini ada kesempatan. Bismillah. Istri saya pagi-pagi saya bilang saya udah pakai baju, dia bilang mau kemana? Mau PCR. Dia marah-marah, apa? Nggak ada ngomong, nggak ada cerita, kok udah tiba-tiba besok mau umroh, ini gimana? Ya gimana ya, bingung juga jelasin, ntar PCR dulu baru dijelasin.
saya kabur PCR, pulang bicara gitu. Ya itu. Masya Allah, Masya Allah. Mas Zaldi, terima kasih nih info untuk teman-teman yang mau umroh dan bagaimana jejak imani tumbuh, bisa menghadapi pandemi dengan alhamdulillah bisa menjalankannya dengan amanah gitu ya, ikhlas gitu ya. Ini satu hal yang bagi saya ini ikhtiar yang luar biasa ya. Jadi jejak imani bisa menjadi bagian dari orang-orang yang ingin umroh ya, silakan tanya di Jejak Imani punya IG live IG ya. Dan Mas Zaldi, terima kasih banget nih Mas Zaldi. Nanti kita bisa IG live lagi insya Allah gitu ya. Dan Mas Zaldi ini karena ditunggu ada beberapa media yang mau wawancara ya Mas Zaldi ya. Wah ini officialnya Coach Gitti. Saya alhamdulillah mengucapkan syukur juga nih Coach Gitti punya saham di dengan kondisi Jejak Imani saat ini ya, insya Allah banyak ilmu insya Allah. Dan saya berdoa di tanah suci ini mudah-mudahan pahala amal jariah untuk Coach Gitti. Amin, amin, amin. Yang di-share kepada kami, yang jadi perbaikan buat kami, mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, yang tidak putus sampai di yaumul hisab nanti, Coach, insya Allah. Amin, 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 insya Allah. Mas Zaldi, lancar semua, sehat kembali, berangkatin dan dampingi jamaah dan umat muslim Indonesia untuk bisa umroh kembali. Dari saya, terima kasih. Insya Allah, doain saya yang ke sana, Mas Zaldi. Lewat Jejak Imani. Oke, Mas Zaldi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu. Oke, para pemirsa IG live saya, ya tadi adalah sahabat saya, Pak Rizaldi Latif, ya dia membawa jamaah umroh Indonesia dan saat ini mendapatkan kesempatan untuk berangkat perdana dan ternyata di sana banyak protokol yang harus diikuti, tapi alhamdulillah dengan ikhtiar bisa berangkat dan dia ditentukan atau diputuskan untuk berangkat, visa dan tiketnya keluar 4 jam sebelum berangkat. Tapi insya Allah kalau Anda sudah menjadi tamu Allah, apapun halangan, apapun hambatan tidak akan menjadi masalah. Dan silakan jika Anda ingin mendaftar umroh, ya Jejak Imani sudah 1 tahun saya dampingi dan luar biasa tumbuhnya jamaahnya karena dia selalu menjunjung tinggi pelayanan terhadap jamaah sehingga jamaah bisa mudah untuk bisa datang ke rumah Allah. Dari saya itu, dan silakan jaga kesehatan Anda dan jangan lupa bahwa untuk umroh sudah kembali kepada kondisi Indonesia bisa datang ke Tanah Suci dengan beberapa protokol dan insya Allah Anda bisa ke Tanah Suci dengan selamat dan kembali dengan sehat. Dari saya sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Coach Mark Gitti Herwin, sukses, sejahtera, dan sehat selalu bagi Anda semua.